teman-teman semua, kalian tahu nggak sih apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Selanjutnya ada komponen pembangun sistem telekomunikasi. Yang pertama ada informasi, merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Yang kedua ada pengirim, merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga ada media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Yang keempat ada penerima, yaitu menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Yang kelima ada aturan atau standar, merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Nah, selanjutnya bisa dilihat ada gambaran sederhana dari telekomunikasi. Selanjutnya kita ke topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Nah, di dalam topologi jaringan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, topologi ring. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua ada topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Contohnya seperti gambar di samping. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala ini adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated line seperti gambar di samping. Yang keempat ada topologi bus atau linear yang disebut juga dengan topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer, seperti contoh di samping. Nah, selanjutnya kita ke evolusi jaringan komunikasi. Di dalam evolusi jaringan komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama 1G atau generasi pertama. Jaringan 1G hanya dapat digunakan untuk menjalankan satu tugas sederhana, yakni untuk melakukan panggilan suara. Namun, karena masih belum sempurna, tak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama berjalannya proses telepon. Yang kedua ada 2G atau generasi kedua, mengalami peningkatan dalam kualitas suara, panggilan transkripsi, sehingga tidak mudah disadap, dapat mengirim pesan SMS dan MMS, pengenalan GPRS dan EDGE, sehingga dapat berselancar di internet dan mengirim email dengan kecepatan hingga 144 kbps. Yang ketiga ada 3G atau generasi ketiga, memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dari GPRS dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 Mbps dan kecepatan maksimum hingga 14 Mbps. Seluruh kegiatan mulai dari streaming video,
konferensi video hingga panggilan video dapat dilakukan dengan lebih lancar. Yang keempat, ada 4G atau LTE generasi keempat. Teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 Mbps hingga 1 Gbps. Latensi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. Yang kelima, ada 5G atau generasi kelima. Mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik, bahkan bisa mencapai 1 milidetik. Wow, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat gambaran singkat evolusi jaringan komunikasi. Nah, selanjutnya kita ke perkembangan perangkat telekomunikasi. Yang kita maksudkan perangkat telekomunikasi di sini adalah alat komunikasi modern, yaitu alat komunikasi menggunakan listrik. Nah, di dalam perkembangan perangkat telekomunikasi ada beberapa contoh. Yang pertama, telegraf, yaitu komunikasi berupa sandi Morse. Anak pramuka pasti tahu dong ya apa itu sandi Morse. Yang kedua ada telepon. Nah, telepon itu komunikasi dua arah dengan media perantara kabel tembaga. Yang ketiga ada televisi, yaitu komunikasi satu arah menampilkan audio visual. Yang keempat ada pagar, yaitu komunikasi berupa teks atau SMS lah ya kata orang dulu. Yang kelima ada faksimiles, yaitu mengirim dokumen dengan perantara kabel telepon. Yang keenam ada internet, yaitu jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung memakai protokol TCP atau IP. Nah, yang ketujuh ada email. Sejak ada internet, email berfungsi sebagai surat elektronik. Yang kedelapan ada ponsel, merupakan telepon genggam, berfungsi menggantikan seluruh hal yang disebutkan di atas. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.